Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Oke, kali ini saya akan membuat masakan yang berbahan dasar dari daging sapi, yaitu tongseng daging sapi ya. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan, antara lain saya menggunakan daging sapi seperti ini, sudah saya cuci bersih ya. Kemudian saya juga menggunakan bumbu-bumbu antara lain daun salam, daun jeruk, sereh, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun bawang, tomat, kubis, gula pasir, kaldu bubuk, ketumbar, dan garam. Kemudian ada kecap manis serta santan instan. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan presto daging sapinya terlebih dahulu ya. Oke, siapkan panci presto, kemudian masukkan daging sapinya ya ke dalam panci presto. Selanjutnya tambahkan dengan air kurang lebih 2 liter. Boleh juga direbus biasa ya sampai dagingnya lunak, karena saya tidak mau terlalu lama sehingga saya menggunakan panci presto untuk merebusnya. Tutup panci presto dan rebus selama kurang lebih 45 menit. Oke, setelah kurang lebih 45 menit ya, dan lubang udaranya ini sudah berputar, kemudian biarkan uap dari panas ya keluar terlebih dahulu, kemudian baru saya buka panci prestonya. Dan bisa dilihat daging sudah empuk. Kemudian akan saya diamkan terlebih dahulu, dan selanjutnya saya akan menyiapkan bahan-bahan bumbunya. Bawang merah, bawang putih, kemudian jahe dan kunyit akan saya haluskan dengan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses penghalusan ya. Kemudian tutup blender dan haluskan terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat ya bumbu yang sudah saya haluskan seperti ini. Selanjutnya saya akan potong-potong sayurnya ya. Potong sayur sesuai selera saja. Antara lain saya menggunakan kubis, daun bawang, serta tomat. Untuk daun bawang saya potong-potong kasar atau agak panjang seperti ini. Bisa juga dipotong tipis-tipis ya. Selanjutnya untuk tomat akan saya potong menjadi bentuk dadu, atau bisa juga potong memanjang sesuai selera saja. Oke, setelah semua bahan siap, selanjutnya ini daging sapi yang tadi sudah saya presto akan saya potong-potong menjadi bentuk yang lebih kecil. Bisa dilihat daging sapi sudah empuk dan tidak alot ya. Selanjutnya siapkan minyak dan mentega, kemudian nyalakan api kompornya. Bisa juga menggunakan minyak saja tanpa mentega ya. Oke, setelah menteganya lumer ya, atau mulai mencair, selanjutnya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbu matang atau berbau harum ya. Oke, sambil terus diaduk-aduk seperti ini agar bumbunya tidak gosong. Selanjutnya tambahkan dengan sereh dan lengkuas yang sudah digeprek.
Terus aduk-aduk bumbunya sampai benar-benar bumbu matang. Tanda bumbu matang itu dia terpisah dengan minyaknya atau keluar minyak di dalam bumbunya ya. Oke, bisa dilihat ya, bumbu sudah mulai terpisah dengan minyaknya seperti ini. Selanjutnya, tambahkan dengan daun jeruk. Sebelumnya daun jeruk saya sobek-sobek dulu seperti ini agar aromanya lebih keluar. Kemudian, tambahkan juga dengan daun salam dan aduk rata terlebih dahulu. Oke, ketika bumbu sudah benar-benar matang, kemudian masukkan daging sapi yang sudah tadi dipotong dan aduk rata sampai semua daging sapi tercampur dengan bumbu tumisnya. Selanjutnya, tambahkan dengan kaldu bubuk, garam, gula, serta ketumbar dan aduk rata kembali seperti ini. Oke, setelah semua tercampur rata ya, seperti ini, kemudian akan saya tambahkan air atau kuah kaldu yang tadi hasil presto dari daging ya. Jadi, saya menggunakan kuah kaldu dari hasil presto dagingnya tadi. Selanjutnya, tambahkan dengan kubis yang tadi sudah dipotong-potong. Masukkan cabai rawit, saya menggunakan cabai rawit utuh. Jika suka pedas, cabai rawitnya bisa dipotong-potong terlebih dahulu ya. Aduk rata kembali. Kemudian biarkan sampai kuahnya mendidih dan kubisnya ini matang terlebih dahulu. Oke, ketika sudah mendidih dan kubis sudah mulai terlihat matang, tambahkan dengan santan instan. Kemudian aduk rata kembali sampai semua santan instannya ini tercampur ya atau menyatu dengan kuahnya. Kemudian tunggu sampai kuah mendidih kembali sambil sesekali tetap diaduk agar tekstur santan itu tidak pecah nantinya. Tambahkan dengan kecap manis, saya menggunakan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis dan aduk kembali sampai kecapnya itu menyatu ke dalam kuah. Jika suka manis ya atau suka dengan rasa kecap, bisa ditambahkan kembali kecapnya. Tongseng ini ya kuahnya berwarna coklat agak kekuningan ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian tunggu sampai kuahnya mendidih, jangan lupa untuk koreksi rasanya, dan jika sudah dirasa cukup atau pas rasanya, tambahkan dengan potongan tomat. Tambahkan juga dengan potongan daun bawang. Aduk rata kembali dan tunggu sampai kuahnya mendidih kembali ya. Terus diaduk agar tekstur dari santan tidak pecah. Oke, kita tunggu agak mendidih sedikit ya. Agar tekstur dari si tomat itu tidak hancur. Jangan lupa tambahkan dengan bawang goreng. Sebelumnya tadi saya sudah membuat bawang goreng, dan penambahan bawang goreng ini untuk menambah rasa gurih pada tongsengnya. Oke, jika dirasa cukup,
matikan apinya dan siap disajikan ke dalam mangkuk ya. Oke, inilah dia tongseng daging sapi yang saya buat. Kira-kira seperti ini ya. Bisa dilihat tekstur dari daging kubis dan cabai rawitnya secara utuh seperti ini dengan kuah yang berwarna coklat agak kekuningan. Oke. Dan cocok disajikan bersama nasi hangat ataupun lontong atau bisa juga untuk digado ya. Kira-kira seperti ini tongseng daging sapi yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.